Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Nabila Sophia Syah dengan NIM 220404502055 dari kelas C, Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, pada video kali ini merupakan bentuk dari ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Dan di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Nah, materi yang pertama adalah pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi. Materi kedua, bagaimana manusia bertuhan. Materi ketiga, bagaimana cara agama menjamin kebahagiaan. Materi keempat, mengintegrasikan insan dengan Islam, iman, dan ihsan. Materi kelima, paradigma Qur'ani. Baik, langsung saja kita memasuki materi yang pertama, yaitu pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi. Nah, pada hakikatnya tujuan pendidikan agama Islam adalah meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan, dan pengalaman peserta didik tentang agama Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, alasan mengapa pendidikan agama Islam masih tetap ada di dalam perguruan tinggi, nah yaitu karena merupakan sebagai wujud untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa beriman dan mengingat Tuhan Yang Maha Esa, dan juga memiliki budi pekerti yang baik, dan juga mampu berpikir kritis dan bersikap rasional. Dan niat dan tekad menuntut ilmu agama dan pengetahuan. Nah, mempelajari ilmu agama juga merupakan salah satu fondasi bagi mahasiswa, sehingga setiap keputusan yang mereka ambil berguna bagi mereka dan juga orang yang berada di sekitarnya. Jadi itulah mengapa pendidikan agama itu penting bagi setiap manusia. Dan juga ada sebuah hadis, yaitu menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, penggunaan metode pembelajaran haruslah sesuai dan selaras dengan karakteristik mahasiswa, baik dari materi, kondisi lingkungan atau setting, dan di mana pengajaran berlangsung. Nah, secara garis besar, metode mengajar dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yakni pertama, metode mengajar konvensional, yaitu metode mengajar yang lazim yang dipakai oleh guru atau sering disebut metode tradisional. Nah, metode pembelajaran kedua, inkonvensional, yaitu suatu teknik mengajar yang baru berkembang dan belum lazim digunakan secara umum. Nah, dengan demikian, kemampuan dalam menjelaskan kedua metode pembelajaran tersebut dengan konteks di mana pembelajaran dilaksanakan dan akan menjadikan pembelajaran lebih efektif dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan. Demikian halnya dengan pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi, diperlukan selain perencanaan juga berbagai metode pembelajaran agar proses transformasi pengetahuan, sikap, dan keterampilan keagamaan dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Pada surah An-Nahl ayat 125, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju ke jalan yang benar dengan cara yang baik sesuai dengan tuntutan Islam. Nah, siapapun yang ingin berilmu, rela pendidikan dengan benar, bijak, dan dengan pengajaran yang baik. Sebagaimana firman-Nya Allah, yaitu Ud'u ila sabili rabbaka bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsanu inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Baik, langsung saja kita memasuki materi yang kedua, yaitu bagaimana manusia bertuhan. Nah, yang pertama di sini ada perspektif psikologis. Nah, manusia secara natur dapat merasakan yang gaib karena di dalam dirinya terdapat unsur spirit. Nah, karena adanya roh, manusia mempunyai bakat bertuhan. Nah, artinya rohlah yang membuat
manusia mengenal Tuhan sebagai potensi bawaan dari lahir. Nah, dengan adanya roh, manusia mampu merasakan dan meyakini adanya Tuhan dalam setiap fenomena yang terjadi. Kedua, perspektif sosiologis. Konsep tentang kebertuhanan sebagai bentuk ekspresi kolektif suatu komunitas beragama merupakan wilayah pembahasan sosiologi agama. Objek dari penelitian sosiologi adalah agama masyarakat beragama yang memiliki kelompok-kelompok keagamaan. Nah, ketiga, perspektif fisiologis. Nah, ada 3 argumen filsafat, yaitu yang pertama, al-huds. Tuhan adalah pencipta dan Tuhan adalah sebab pertama. Nah, sebagai sebab pertama, maka Tuhan sekaligus adalah sumber bagi sesuatu yang lain alam semesta. 2. Dalil al-ikman. Allah adalah wujud yang senantiasa ada dengan sendirinya dan tidak membutuhkan sesuatu pun atau mengtualkannya. Ketiga, dalil al-inayah, membuktikan Tuhan dengan 2 penjelasan. Pertama, bahwa fasilitas yang dibuat untuk kepentingan manusia dan menjadi bukti akan adanya rahmat Tuhan. Kedua, keserasian alam seharusnya timbul oleh sebuah agen yang sengaja melakukannya dengan tujuan tertentu dan bukan karena suatu kebetulan. 4. Perspektif teologis. Nah, kesadaran tentang Tuhan, baik buruk cara beragama, hanya bisa diterima kalau berasal dari Tuhan sendiri. Nah, di sini ada masalah ketuhanan, kebenaran, dan keberagaman. Nah, selanjutnya, bagaimana konsep ketuhanan dalam agama Islam? Nah, dalam konsep Islam, Tuhan disebut Allah. Bahasa Arabnya itu Allah dan diyakini sebagai zat maha tinggi yang nyata dan esa, pencipta yang maha kuat dan yang maha tahu, yang abadi, penentu takdir dan hakim bagi semesta alam. Nah, Islam menitikberatkan konseptualisasi Tuhan sebagai yang tunggal dan maha kuasa, yaitu tauhid. Selanjutnya, apa fitrah manusia bertuhan? Nah, dengan demikian, hasil penelitian secara tematisasi menunjukkan bahwa fitrah manusia dalam bertuhan adalah mengimani dan bersaksi atas ketuhanan Allah Subhanahu wa taala bahwa Dia Maha Esa. Selanjutnya, jika Anda ditanya melalui apakah Anda mengenal Rob Anda, maka hendaklah Anda menjawab dengan melalui tanda-tanda kekuasaannya dan juga melalui ciptaannya. Nah, di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah malam, siang, matahari, dan juga bulan. Sedangkan di antara ciptaannya adalah ialah 7 langit dan juga 7 bumi, beserta segala makhluk yang ada di langit dan juga di bumi, serta yang ada di antara keduanya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa min ayatihil lailu wan naharu wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahillazi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah malam, siang, matahari, dan bulan. Janganlah kalian bersujud kepada matahari dan janganlah pula kalian bersujud kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya jika kalian benar-benar hanya kepadanya lah beribadah. Quran Surah Fussilat ayat 37. Dan adapun firman Allah lainnya yaitu Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard fi sittatin ayyamin summa stawa 'alal arsy yughshil lailan nahar yatlubuhu hasisan wasyamsa wal qamar wan nujuma musakhkharatin bi amri ala lahu khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Sesungguhnya Tuhan kalian ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian Dia berada di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang, senantiasa mengikutinya dengan cepat. Dan Dia ciptakan pula matahari dan bulan serta bintang-bintang. Semuanya tunduk kepada perintahnya. Ketahuilah, hanya hak Allah mencipta dan memerintah itu. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Quran Surah Al-A'raf ayat 54. Nah, di Quran Surah Fussilat ayat 37 dan Quran Surah Al-A'raf ayat 54, nah di sini menjelaskan dan menunjukkan keberadaan Allah dan bahwa Allah lah satu-satunya Rabbul Alamin, karena Dialah sang pencipta, sang pemilik dan sang pengatur malam, siang, matahari, bulan, langit, bintang, dan bumi. Nah, dengan demikian mengenal Ar-Rabb Allah dapat melalui tanda-tanda kekuasaannya dan melalui ciptaannya.
baik yang ada di langit maupun di bumi. Nah, kita memasuki materi yang ketiga, yaitu bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan dengan agama. Nah, di sini ada pendapat seseorang, yaitu menurut Mukhlis, cara memperoleh kebahagiaan adalah keimanan yang berkualitas dengan dekat dengan Allah. Nah, menerima dengan ikhlas segala ketetapan Allah. Bahagia itu ada di dalam diri kita. Jadi kebahagiaan itu harus kita yang menciptakannya, kan dengan harta, ilmu, kesehatan, dan lainnya. Dan itu tidak bisa diabaikan sebagai parameter kebahagiaan. Tapi itu bukanlah satu-satunya, karena di dalam Al-Quran disebutkan bahwa harta, kekayaan, dan kemewahan dunia adalah hiasan semata. Nah, gunakanlah harta dan kekayaan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagi dengan sesama. Karena dengan kebahagiaan sesama akan menimbulkan rasa bahagia untuk diri kita. Ciptakan rasa bahagia dengan memaksimalkan potensi diri. Nah, kebahagiaan dalam Islam tidak bersifat individu, tetapi juga harus bisa dirasakan oleh orang lain. Nah, selanjutnya, kunci bahagia menurut Al-Quran, yaitu adalah iman kepada Allah, menerima atas ketetapan Allah, menjaga komitmen kepada Allah, selalu bertilawah, husnuzon, dan optimis di setiap kondisi, memaafkan segala kesalahan orang lain, serta selalu berdoa memohon kebahagiaan kepada Allah. Nah, di dalam kehidupan di dunia, Allah Ta'ala telah menjanjikan kebahagiaan bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Sebagaimana firman-Nya, "Man amila sholihan min zakari aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengerjakan amal salih, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah An-Nahl ayat 97. Nah, meskipun demikian, Allah telah menjadikan kebahagiaan dunia dan akhirat sebagai dua sisi yang saling terkait dan terpisah, sehingga keduanya tidak perlu dipertentangkan, sebab keduanya adalah satu. Nah, keduanya adalah jalan yang satu. Allah mengingatkan bahwa siapa yang menghendaki balasan dunia, maka Allah memiliki balasan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana firman-Nya, "Man kana yuridu sawabat dunya fa anidallahi sawabud dunya wal akhirah." Yang artinya, barang siapa yang menghendaki pahala di dunia saja, maka ia merugi, karena di sisi Allah ada pahala dunia dan akhirat. Quran Surah An-Nisa ayat 134. Namun, bagi seorang muslim yang beriman bahwa kebahagiaan yang ada di sisi Allah jauh lebih baik dan kekal abadi. Ingatlah bahwa kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan di akhirat. Dunia hanya sebagai perantara supaya kelak kita dapat merasakan kebahagiaan yang kekal abadi. Oleh karenanya, jadikan parameter kebahagiaan dunia sebagai sarana untuk memperoleh kebahagiaan di akhirat nanti dengan cara memanfaatkannya untuk berbagi dengan sesama. Nah, selanjutnya, 4 kebahagiaan seperti apa yang dijamin oleh agama? Nah, di sini ada 4 kebahagiaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk muslim. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 macam dari kebahagiaan manusia, yaitu yang pertama, istri yang soleha, kedua, anak yang berbakti, ketiga, teman-temannya adalah orang-orang yang baik, dan yang keempat, mata pencahariannya berada dalam negaranya sendiri. Hadis riwayat Ad-Dailami. Baik, kita memasuki materi yang keempat, yaitu mengintegrasikan insan dengan Islam, iman, dan ihsan. Nah, insan kamil pada mulanya dikemukakan oleh Muhyiddin Ibnu Arabi sekitar abad ke-13 Masehi. Kemudian Syekh Fahullah menyebut insan kamil sebagai proses tanazul turun terakhir Tuhan. Nah, hal tersebut diungkapkan oleh Ibnu Arabi dalam pandangannya. Nah, jika seseorang tersebut dapat kembali kepada Tuhan, maka seseorang haruslah mencapai martabat insan kamil. Nah, selanjutnya menjadikan pondasi keimanan.
Nah, di dalam kehidupan sehari-hari sehingga segala tindakan perbuatan ditundukkan berdasarkan prinsip keimanan. Nah, dari 6 rukun iman yaitu yang pertama, iman kepada Allah, kedua, iman kepada malaikat Allah, ketiga, iman kepada kitab Allah, keempat, iman kepada Rasul Allah, kelima, iman kepada hari akhir dan terakhir, yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Kemudian dalam implementasinya selalu berusaha memberikan yang terbaik dan bermanfaat untuk semua makhluk dengan senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan Islam. Kemudian semuanya itu, maka yang paling terbaik adalah ketika mengimplementasikan iman dan Islam dengan senantiasa meyakini bahwa segala aktivitasnya dia senantiasa sedang merasakan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah ihsan. Selanjutnya pembahasan apa itu insan kamil, Islam, iman, dan juga ihsan. Nah, insan kamil adalah manusia yang sempurna dari wujud keimanan, ketakwaan, dan ilmu pengetahuan yang menjadi satu perpaduan. Nah, di dalam Islam maka terdapat beberapa tingkatan sebagaimana hadis Jibril yang masyhur. Nah, tingkatan tersebut adalah yang pertama, Islam adalah bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah Ta'ala, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah, dan juga menegakkan sholat, tunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji ke Baitullah jika engkau mampu. Yang kedua, iman adalah ketika seseorang beriman kepada rukun iman yang keenam sebagaimana yang dijelaskan tadi. Yang ketiga, ihsan adalah ketika seseorang beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihatnya, walaupun dia tidak melihat Allah, tetapi sesungguhnya Allah lah yang melihatnya. Selanjutnya, hubungan iman, Islam, dan ihsan. Pertama, iman sebagai landasan keyakinan, Islam dan ihsan sebagai bukti nyata dari keyakinan tersebut. Kedua, bagaikan rumah kita, di mana rukun iman sebagai pondasinya, rukun Islam sebagai tiang penyangganya, dan ihsan sebagai atapnya. Ketiga, iman, Islam, dan ihsan merupakan satu kesatuan yang saling mendukung, menguatkan, dan tidak dapat dipisahkan. Keempat, bagaikan segitiga sama sisi, masing-masing mempunyai nilai dan fungsi yang sama pentingnya. Selanjutnya, urgensi Islam, iman, dan ihsan dalam membentuk insan kamil, yaitu manusia sempurna. Menurut Ibnu Arabi, ada dua tingkatan manusia dalam mengimani Tuhan. Yang pertama, tingkat insan kamil. Mereka mengimani Tuhan dengan cara penyaksian, artinya mereka menyaksikan Tuhan, mereka menyembah Tuhan yang disaksikannya. Kedua, manusia beragama pada umumnya. Mereka mengimani Tuhan dengan cara mendefinisikannya, artinya mereka tidak menyaksikan Tuhan, tetapi mereka mendefinisikan Tuhan. Mereka mendefinisikan Tuhan berdasarkan sifat-sifat dan nama-nama Tuhan Asmaul Husna. Selanjutnya, Abdul Karim Al-Jili membagi insan kamil atas 3 tingkatan. Yang pertama, tingkat pemula atau al-bidayah. Pada tingkatan ini, insan kamil mulai dapat merealisasikan Asmaul Husna dan sifat-sifat ilahi pada dirinya. Kedua, tingkat menengah atau tasawuf. Nah, pada tingkat ini, insan kamil sebagai orbit kehalusan sifat kemanusiaan yang terkait dengan realitas kasih Tuhan atau al-haqaiq ar-rahmaniyah. Pengetahuan yang dimiliki oleh insan kamil pada tingkat ini telah meningkatkan dari pengetahuan biasa, karena sebagian dari hal-hal yang gaib telah dikebukakan Tuhan kepadanya. Nah, yang ketiga, tingkat terakhir, al-hitam. Pada tingkat ini, insan kamil telah dapat merealisasikan citra Tuhan secara utuh. Nah, ia pun telah dapat mengetahui rincian dari rahasia penciptaan takdir. Selanjutnya, alasan mengapa iman, Islam, dan ihsan menjadi persyaratan dalam membentuk insan kamil. Nah, ada orang mengatakan belum tentu setiap muslim pasti beriman atau mukmin, karena bisa jadi imannya sangat lemah sehingga hatinya tidak meyakini dengan keimanan yang sempurna, walaupun dia melakukan amalan-amalan dari lahir dengan anggota badannya. Status orang seperti ini hanyalah muslim saja dan tidak tergolong mukmin dengan iman yang sempurna. Nah, setiap mukmin pasti muslim, karena orang yang telah beriman secara benar pasti akan merealisasikan iman dengan melaksanakan amal-amal Islam secara benar pula, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi,
Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil iman fi qulubikum wa in tuti'ullah wa rasulahu la yatslikum man a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Yang artinya orang-orang Badui itu berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tetapi katakanlah kami telah tunduk Islam, karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amal perbuatanmu. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, masalah keimanan adalah masalah fundamental dalam Islam. Jangan sampai manusia merasa sudah beriman, padahal imannya keliru, karena tidak sejalan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Quran surah Saba ayat 51-54 menggambarkan penyesalan manusia setelah kematiannya, karena ketika di dunia ia memiliki keimanan yang keliru. Berikut firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau tara iza farigu fala fauta wa akizu mim makani qarib wa qalu amanna bih wa anna lahumut tanawushu mim makani ba'id wa qad kafaru bihi min qabl wa yaqzifuna bil ghaibi mim makani ba'id wahila bainahum wa baina ma yashtahuna kama fu'ila bi asyaihim min qablu innahum kanu fi syakkam murib. Yang artinya, dan alangkah hebatnya jikalau kamu melihat ketika mereka orang-orang kafir terperanjat ketakutan pada hari kiamat, maka mereka tidak dapat melepaskan diri dan mereka ditangkap dari tempat yang dekat untuk dibawa ke neraka. Dan di waktu itu mereka berkata, kami beriman kepada Allah. Bagaimanakah mereka dapat mencapai keimanan dari tempat yang jauh itu? Dan sesungguhnya mereka telah mengingkari Allah sebelum itu, dan mereka menduga-duga tentang yang gaib dari tempat yang jauh, dan dihalangi antara mereka dengan apa yang mereka ingini, sebagaimana yang dilakukan terhadap orang-orang yang serupa dengan mereka pada masa dahulu. Sesungguhnya mereka dahulu di dunia dalam keraguan yang dalam. Nah, kita masuk di materi yang terakhir, yaitu paradigma Qur'ani. Nah, sebelumnya, apa itu paradigma Qur'ani? Nah, secara etimologis, istilah paradigma berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata para, yang artinya di sebelah ataupun di samping. Dan juga kata diegma yang artinya teladan, ideal, model, ataupun arketip. Nah, secara terminologis, istilah paradigma diartikan yaitu sebuah pandangan ataupun cara pandang yang digunakan untuk menilai dunia dan alam sekitarnya, yang merupakan gambaran ataupun perspektif umum berupa cara-cara untuk menjabarkan berbagai macam permasalahan dari dunia nyata yang sangat kompleks. Nah, selanjutnya, paradigma Qur'ani adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Nah, sebagaimana yang dijelaskan dari Quran surah Al-Imran ayat 3 yang berbunyi, Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddaqan lama baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil, yang artinya Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Nah, selanjutnya menelusuri konsep dan karakteristik paradigma Qur'ani. Nah, untuk menghadapi kehidupan yang modern, Al-Quran dijadikan paradigma bahwa ada suatu keyakinan dalam hati orang-orang yang beriman. Nah, Al-Quran mengandung gagasan yang sempurna mengenai kehidupan. Al-Quran mengandung suatu gagasan murni yang bersifat metahistoris. Selanjutnya,
menanyakan alasan mengapa paradigma Qur'ani sangat penting bagi kehidupan yang modern. Nah, Al-Quran adalah sumber ajaran teologi, hukum, mistisisme, pemikiran, pembaharuan, pendidikan, akhlak, dan aspek-aspek lainnya. Nah, untuk apa Al-Quran diturunkan? Nah, apa tujuannya Al-Quran diturunkan? Nah, di sini Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan bahwa tujuannya diturunkannya Al-Quran paling tidak ada 7 macam, yaitu yang pertama, meluruskan akidah manusia. Kedua, mendudukan kemuliaan manusia dan hak-hak asasi manusia. Ketiga, mengarahkan manusia untuk beribadah secara baik dan benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, mengajak manusia untuk menyucikan rohani. Kelima, membangun rumah tangga yang sakinah dan menempatkan posisi terhormat bagi perempuan. Keenam, membangun umat menjadi saksi atas kemanusiaan. Ketujuh, mengajak manusia agar saling menolong. Selanjutnya, menggali sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis tentang paradigma Qur'ani untuk kehidupan yang modern. Nah, dalam sejarah peradaban Islam, ada suatu masa yang disebut masa keemasan Islam. Nah, disebut masa keemasan Islam karena pada saat itu umat Islam berada dalam puncak kemajuan dalam berbagai aspek kehidupannya seperti ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, pertahanan, dan juga keamanan. Karena kemajuan itulah, maka dunia Islam menjadi pusat peradaban dan dunia Islam menjadi superpower dalam ekonomi dan politik. Faktor-faktor yang menyebabkan umat Islam bisa maju pada saat itu dan dalam waktu yang amat lama, lebih dari 5 abad, maka jawabannya tentu saja karena umat Islam menjadikan Al-Quran sebagai paradigma kehidupan. Nah, itulah tadi penjelasan dari beberapa materi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga ada hikmah dan manfaatnya dan juga menjadi pelajaran bagi kita semua. Dan saya memohon maaf ya sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan baik dari segi pengucapan dan tindakan. Karena saya hanyalah manusia yang tidak terluput dari kesalahan dan dosa, dan sesungguhnya kebenaran hanyalah milik Allah Ta'ala. Saya Masya Nabila Sopiasyah pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.